perjalanan ini benar-benar murni untuk memahami alam semesta yang ada di Pulau Sumatera. Dimanapun berada, mempelopori tugas mulia dalam kehidupan ketika ada casing kita, yaitu sebagai penerus, sebagai pemimpin pribadi mikrokosmos, pemimpin yang lebih luas makrokosmos alam semesta, saling melengkapi, saling cinta dan kasih sayang, karena tugas kita selaku khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Alhamdulillah, kita sedang perjalanan lintas Sumatera. Ini kita di kapal feri yang cukup bagus, cukup luar biasa, kapasitasnya sangat luas, dan ini kita masih di Merak, akan menuju Bakahuni. Jadi napak tilas sekaligus silaturahmi dengan hamba-hamba Allah yang lain untuk pengobatan massal, mengenalkan ramuan herbal, ramuan tradisional Nusantara yang memang sangat berkhasiat, bermanfaat untuk siapapun yang peduli dengan kesehatannya melalui herbal, yaitu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, rimpang, dan lain-lain, untuk sarana mempertahankan panca inderanya, casingnya, jasadnya, untuk tetap sehat dan bisa untuk aktivitas sebagai khalifah untuk rahmatan lil alamin, menghayu-hayuning bawono. Inilah luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita termasuk kapal yang mewah, kapal yang bagus, bersandar di pelabuhan Merak yang sangat luar biasa. Ini kita pas jam berapa, Ri? 12. Jam 12 malam. Jam 12 malam kita akan segera keberangkatan untuk menuju Bakahuni. Dan Bakahuni kemungkinan berapa jam? 4 jam. 4 jam estimasi, mungkin karena cuaca dan sikonnya, situasi dan kondisi, hingga perjalanannya lebih lambat, yang biasanya 1,5 jam sampai 2 jam, kalau cepat bisa 1 jam, ini sampai 4 jam. Dan alhamdulillah kami dan rombongan membawa logistik dan obat-obatan herbal sebagaimana biasa Allah kehendakin. Memang kita selaku herbalis, pengobat tradisional herbal Indonesia. Ya, perjalanan ini benar-benar murni untuk memahami alam semesta yang ada di Pulau Sumatera. Tujuan pertama kita masuk tol,
kita berhenti di Palembang. Setelah Palembang, Padang Pariaman, karena kita menghantarkan pulang mudik keluarga kita yang sudah tinggal bersama kita. Ada seorang janda, ada anak yatim yang silaturahmi kepada keluarganya, dan kebetulan ketika keluarganya kembali kepada Allah, meninggal, belum silaturahmi karena situasi dan kondisi juga sangat jauh. Nah, sekarang ini momennya kita hantarkan keluarga kita yang memang puluhan tahun sudah tinggal bersama kita untuk kembali pulang kampung ke Padang Pariaman. Kemudian kita lanjut ke Lok Semawe. Di Lok Semawe ini ada anak asuh kita yang dulu memang tinggal bareng sama kita, dan beliau mengajar anak-anak asuh kita, anak-anak yatim kita di tempat kita, dan sudah pulang dan sudah berumah tangga. Nah, nanti kita akan ada pengobatan massal di tempat anak kita, anak asuh kita di Lok Semawe. Setelah dari Lok Semawe, kita meneruskan perjalanan ke Pidi. Di Pidi nanti tujuan utamanya kita napak tilas keajaiban yang Allah ciptakan, yaitu Goa 7. Goa 7 ini goa yang spektakuler menurut cerita leluhur kita, bahwa di Goa 7 ini banyak hal istimewa. Memang Serambi Aceh ini sebenarnya sangat luar biasa. Kandungan alamnya melimpah. Termasuk juga hutan-hutannya sebenarnya sangat luar biasa. Ya, kemarin ada musibah banjir, longsor, dan lain-lain. Nah, kita akan mencoba berbagi kepada saudara-saudara kita, berbagi kasih, mengikat tali kasih secara lahir dengan menggunakan panca indera ini. Panca indera untuk saling berbagi kasih. Kita melaksanakan tugas mulia dari luapan iman, keyakinan, tugas mandiri dari hati nurani, dibimbing oleh sang guru sejati, untuk mengikat tali kasih, kebersamaan, saling melengkapi, saling peduli kepada hamba-hamba Allah yang lain di bumi Pulau Sumatera. Kemungkinan tahun-tahun berikutnya kita akan menebar tali kasih, berbagi kasih ke Pulau Kalimantan, karena ada keinginan yang paling dalam. Sebelum kita keliling dunia, tentunya kita keliling Nusantara, Indonesia, yang memang sangat luar biasa sejarah spiritualnya, sejarah historik, sejarah perjuangan para leluhur kita yang hebat. Dimanapun mereka berada, ternyata yang peduli, yang cinta kasih sayang dengan perjuangan,
dimanapun mereka berada, tetap berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan panca indera kita ini, jiwa kita ini menjadi jalan, menjadi solusi, saling melengkapi satu sama lain untuk alam semesta yang memang sangat luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Kita kalau mikir ini kapal segini besarnya, yang mobil, truk, tronton, bis masuk semua. Ini kalau bukan Allah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, hingga besi sekian ton bisa mengapung di air. Makanya jangan bangga kalau kita bisa jalan di atas air, jangan jadi bangga. Ini besi aja bisa jalan di atas air, besi sekian ton bisa jalan di atas air. Makanya orang kalau sombong, wah nggak kena itu. Dia bangga demo menunjukkan keistimewaannya bisa jalan di atas air. Ternyata dengan teknologi, dari pemikiran, dari intelektualnya, bisa membuat besi jalan dan membawa ratusan orang, ratusan beban jalan di atas air, melintasi samudra Selat Sunda. Karena kita akan melintasi Selat Sunda dari Bakahuni menuju dari Merak menuju Bakahuni, Lampung. Luar biasa, sangat luar biasa. Kita bersama tim berupaya untuk belajar memahami yaitu alam semesta, dan kita merealisasikan bagaimana Rahman Rahimnya, kasih sayangnya, cinta, keajaibannya penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bimbingan sang guru sejati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi masing-masing itu, kalau kita sudah paham dengan sang guru sejati, apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan, semuanya indah, sangat indah, sangat luar biasa. Jadi kita saksikan tarian semesta, bagaimana semesta bicara. Kita bisa menikmati, mengamati, menyaksikan saat ini, di sini, sekarang. Tidak ada apa-apa, tidak terlihat apa-apa, ora ono opo-opo, ora ono katon opo-opo, ming ingsun angliputi ing alam kabeh kelawan kodrat ingsun wujud. Nah, ini sangat luar biasanya ingsun. Ingsun itu diri pribadi sang guru sejati. Jadinya guru sejati itu bukan di luar, di dalam diri, dan tidak ada apa-apa, ora ono apa-apa, tidak ada apa-apa, ora katon apa-apa, tidak terlihat apapun oleh yang nampak oleh mata wadak kita, mata dohir kita, maupun
mata jiwa kita, mata batin kita, mata spiritual kita, cakra ajna kita, kecuali hanya Allah, Tuhan, Ingsun, Pangeran apapun sebutannya yang meliputi segalanya, meliputi alam semesta, semesta raya, makrokosmos, semesta pribadi, mikrokosmos. Mari kita belajar terus untuk berkesadaran, sadar diri, sadar jati diri, dan kita terus berupaya menjadi teladan dimanapun berada, mempelopori tugas mulia dalam kehidupan ketika ada casing kita, yaitu sebagai penerus, sebagai pemimpin pribadi mikrokosmos, pemimpin yang lebih luas makrokosmos alam semesta, saling melengkapi, saling cinta dan kasih sayang, karena tugas kita selaku khalifah. Ending daripada cerita casing berpisahnya jasad dengan sang jiwa, yaitu kembali dengan rahmatan lil alamin, atau innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Asalnya dari Allah, dari Tuhan, kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan dengan sangat bahagia. Beberapa kali yang sudah berkesadaran pulangnya sangat happy, bisa tertawa ketika sedang pulang, bisa hanya tidur, bisa hanya melakukan meditasi, kemudian kembali kepada sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup. Mohon doanya, perjalanan lintas Sumatera berkah. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.